Warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan sekalian, kita lanjutkan kajian tadabbur metode tatbiki kita. Tadi sudah kita lewati sesi yang pertama adalah qiraah atau tartil. Kemudian yang kedua kosakata, yang ketiga ahli bahasa, yang keempat gramatikal, dan kita akan membahas sesi yang kelima, yaitu tadabbur atau pemaknaan ayat, kandungan yang terkandung di dalamnya, insyaallah sebatas kemampuan apa yang bisa kita cerna dari bacaan tafsir saya ini akan kita jelaskan. Ayat ini adalah ayat yang ke-30 dari surah Al-Baqarah, kemudian 31 dan 32. Di sana Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita mau kasih tema, adalah awal mula penciptaan manusia. Awal mula penciptaan manusia. Di sana dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata terpenting di sini yang harus digarisbawahi adalah kata khalifatan. Jadi awal mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Jadi status manusia di muka bumi ini fungsinya adalah sebagai khalifah. Tuh. Khalifah itu kalau kita lihat pemaknaan tafsir lebih dalam, itu fungsinya adalah memakmurkan bumi. Kemudian khalifah itu juga bermakna sebagai perantara Allah kepada manusia pada umumnya. Siapa yang jadi perantara manusia pada umumnya? Khalifah. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, khalifah itu asal katanya adalah khalafa, mengganti. Jadi meneruskan atau melanjutkan apa yang diarahkan atau diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui khalifah, kemudian seluruh manusia. Kata singkat daripada khalifah adalah pemimpin. Dia adalah seorang pemimpin. Intinya di sini adalah bahwa manusia itu fitrahnya memang diciptakan sejak dahulu kala, idealnya yang namanya khalifah itu adalah terpimpin. Yang namanya manusia itu, maksud saya manusia itu adalah terpimpin. Terpimpin dengan adanya khalifah. Tingkatan khalifah itu adalah tingkatan yang mulia, yang tinggi. Secara umum manusia memang harus mengarah kepada fungsi khalifah. Secara umum manusia semuanya itu harus mengarah kepada fungsi khalifah. Tugasnya di muka bumi ini adalah memakmurkan bumi. Ya kan? Makmur itu artinya apa? Makmur itu adalah menghidupkan, menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu makmur. Itu kita lihat dari innama ya'muru masajidallah. Ayat innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Nah, dalam ayat itu di kata-katanya ada ya'muru, memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu seperti apa? Begitu juga memakmurkan bumi ini. Jadi memakmurkan masjid seperti apa? Masjid fungsinya untuk apa? Untuk sujud. Sujud kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi khalifah itu mengajak manusia untuk menyembah Allah, untuk sujud kepada Allah.
Kemudian masjid itu dilakukan di dalamnya syariat Islam. Nah, bumi ini dipimpin oleh khalifah untuk melaksanakan syariat yang ditetapkan Allah. Kemudian sifatnya terpimpin. Nah, sifatnya terpimpin. Kalau sholat berjamaah itu terpimpin nggak? Terpimpin. Ada pimpinannya nggak? Ada. Ada imamnya nggak? Ada. Imam itu apa? Imam itu yang di depan, itu namanya imam. Imam itu apa? Imam itu yang diikuti. Imam itu apa? Imam itu yang memimpin. Memimpin untuk apa? Untuk sujud kepada Allah. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak mengajak kepada sujud kepada Allah, itu namanya bukan imam. Imam itu adalah yang mengajak manusia untuk sujud kepada Allah. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak mengajak manusia kepada sujud kepada Allah, itu bukan imam, bukan khalifah. Yang namanya memakmurkan itu ya aman, tentram, seperti di Masjidil Haram, ya. Siapa yang masuk Masjid Al-Haram itu aman. Begitu juga kalau bumi ini dipimpin oleh seorang khalifah, aman. Fungsi khalifah diterapkan di atas muka bumi ini, aman. Jadi khalifah itu predikat yang tertinggi. Maka ketika malaikat mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah, mereka sudah merasa bahwa yang mau diciptakan itu adalah selain malaikat. Sudah merasa seperti itu. Kemudian apa ya? Malaikat merasa apa itu? Merasa apa namanya? Merasa tersaingi. Terusik perasaannya. Kira-kira malaikat tuh punya hawa nafsu nggak? Hah? Nggak punya hawa nafsu. Kenapa terusik? Kenapa malaikat di ayat ini terusik? Padahal dia tidak punya hawa nafsu. La ya'sunallah, ya kan? Di dalam ayat lain dikatakan la ya'sunallah. Mereka tidak memaksiati Allah. Tapi di sini kok malaikat protes? Mestinya malaikat itu kan dengar perintah Allah, sami'na wa ata'na, enggak protes. Tapi di sini protes. Oh, ternyata di dalam tafsir At-Tabari disebutkan malaikat yang ada di sini itu adalah malaikat yang memang kelasnya bukan kelas malaikat Jibril atau Mikail. Jadi malaikat kelasnya di sini, malaikat kelas yang protes itu adalah malaikat kelas-kelas bawah, bukan malaikat kelas atas. Jadi kalau malaikat Jibril, Mikail itu nggak bakalan protes. Tapi karena kelasnya mereka itu kelas-kelas bawah, jadi protes. Walaupun protesnya tidak seperti manusia. Apa protesnya? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Di samping protes, sok tahu. Ya kan? Nah, kalau bahasa kitanya tuh sok tahu. Tapi sok taunya malaikat di sini kehendak Allah. Sengaja Allah buat seperti ini. Kenapa? Untuk jadi pelajaran. Jadi tetap ada hikmah, ya kan? Malaikat itu nggak tahu juga kenapa kok saya protes, kan begitu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi malaikat punya pemahaman, ya, bahwa khalifah ini diciptakan dari satu bangsa baru, dari jenis baru, ya. Dan itu bangsa itu adalah sejenis jin menurut perasaan malaikat. Maka kalau jenisnya seperti itu, memang kerjaannya
akan merusak dan menumpahkan darah. Kira-kira benar nggak manusia seperti itu di muka bumi ini? Kerjaan manusia itu merusak, ya, dan menumpahkan darah, benar nggak? Nah, ya kan? Asalnya, jadi kalau kita lihat asal manusia itu dari sejarah dulu kala sampai saat ini, kira-kira ada nggak peperangan? Banyak peperangan. Pembunuhan banyak nggak? Banyak. Itu pembunuhan itu artinya safkud dima, ya, menumpahkan darah. Terus banyak nggak orang yang punya propaganda untuk menyembah setan? Banyak. Berarti itu yufsidu fiha, merusak di muka bumi. Yang dimaksud merusak itu adalah mengajak orang manusia, mempropaganda manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Itu yufsidu fiha. Dan itu benar ternyata. Apa kata Allah? Apa kata malaikat? Kenapa dia protes seperti itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sedangkan kami ini kerjaannya bertasbih, ya, bertahmid dan mensucikan. Artinya apa? Kalau ada makhluk yang kerjaannya seperti itu, berarti makhluk itulah yang paling hebat. Makhluk paling hebat itu kerjanya apa? Bertasbih, kemudian tahmid, memuji Allah. Itu poin puncak, ya kan? Maksudnya, maknanya kenapa kok nggak makhluk seperti kita yang dijadikan sebagai khalifah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini harus jadi akidah, harus jadi keyakinan diri kita, bahwa kita punya sikap kepada Allah itu dengan apa yang terjadi saat ini kita ridho. Memang ini kejadian saat ini yang kita rasakan ini kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya aku berkehendak, kata Allah, maka kalian itu aku jadikan bersatu dalam satu umat. Kalau aku berkehendak, kata Allah. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah berkehendak, gampang bikin orang bersatu dalam satu umat, satu kepemimpinan, gampang. Di ayat yang lain, walau sya'allahu la ja'alakum la jama'akum alal huda. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, niscaya Allah itu akan mengumpulkan kalian dalam satu petunjuk. Berarti Islam semua, enggak ada yang enggak Islam. Gampang enggak Allah bikin kayak gitu? Gampang. Tapi kenyataannya susah. Kenapa susah? Karena memang itu kehendak Allah. Kenapa dijadikan seperti itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Liyabluwakum, kata Allah, untuk menguji kalian. Nah, terus dengan begitu kita kerjanya apa? Ya, kita harus berjuang mengatasi problem, mengatasi masalah, mengajak manusia untuk menyembah Allah, mengajak manusia untuk berpetunjuk kepada Allah. Karena kita nggak tahu siapa yang tidak berpetunjuk, siapa yang akan berpetunjuk, siapa yang tahu kalau di masa Rasulullah awal-awal Islam, Umar bin Khattab yang ditakuti itu akhirnya membela Islam. Umar bin Khattab tuh sangat semangat untuk membunuh Nabi, tapi ternyata 6 tahun kemudian dia masuk Islam. Kita juga nggak tahu orang-orang yang kafir sekarang ini apakah suatu saat nanti dia malah jadi orang yang mukmin masuk Islam, kita nggak tahu. Maka kita jangan terlalu benci sama
orang kafir yang kafir itu tidak langsung memerangi kita. Itu namanya kafir dhimmi. Kalau yang memerangi kita namanya kafir harbi. Kafir harbi memang nggak bisa tidak. Kita dalam dunia perang tuh ya nggak bisa. Tidak, harus saling mempertahankan diri. Tapi kita nggak dalam situasi perang. Maka kita jangan terlalu benci atau bagaimana gitu dengan orang kafir. Karena kita nggak tahu kondisi mereka nanti. Ya, nah seperti itu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini menunjukkan kepada kita ayat ini bahwa kebenaran itu harus ada buktinya. Kalau kita bicara kebenaran itu harus punya bukti dan dalil. Harus pakai ilmu, apalagi bicara tentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana? Pemahaman Al-Qur'annya sudah benar belum? Pemahaman hadisnya sudah benar belum? Baru disampaikan, baru kita. Nah, kalau kita mengikuti kurikulum syariat, maka kita tentu saja harus mengikuti para ulama. Karena ulama lah yang menjadikan kita bisa mengartikan Al-Quran. Kalau tanpa guru saya sulit saya mengerti Al-Quran. Kalau tanpa guru saya sulit untuk bisa membaca Al-Quran. Karena gurulah yang mengajari kita Al-Quran dan seterusnya, akhirnya sampai sanadnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu di dalam surah Al-Fatihah, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang. Jalan orang-orang yang mengikuti jalannya orang-orang. Jadi bukan jalanku, kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladina, yaitu jalannya orang-orang. Allah tidak mengatakan jalanku langsung, tapi Allah mengatakan di situ jalannya orang-orang. Jadi kita kalau mau sampai kepada Allah, ikuti dulu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk kita ikuti, yaitu para ulama, para ulil amri. Kalau kita sudah ada ulil amri. Nah, gitu ya. Jadi di sini wa 'allama Adam al-asma' kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau kita memang benar harus punya alasan, ya kan? Kemudian yang namanya kehormatan keilmuan, ya. Orang yang terhormat itu karena ilmunya. Orang yang terhormat itu karena ilmunya. Orang yang tinggi derajatnya itu adalah karena punya ilmu. Nabi Adam itu dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu diperlihatkan kepada malaikat. Kemudian malaikat tidak bisa jawab ketika ditanya sama Allah tentang ilmu yang sudah diajarkan kepada Adam. Ya, akhirnya malaikat menyerah. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau bahasa singkatnya Allahu a'lam. Bahasa singkatnya Allahu a'lam. Maka sunnahnya kalau kita ditanya nggak ngerti, Allahu a'lam. Jangan nyari-nyari apa ngarang-ngarang, jangan, ya kan? Kalau ditanya nggak ngerti, Allahu a'lam. Allah yang lebih paham, lebih tahu. Nah, ini akhlak atau adab malaikat. Ya, malaikat memberikan contoh kepada kita. Kalau nggak ngerti, malaikat jawabannya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka malaikat itu makhluk yang dekat dengan Allah. Malaikat itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah. Kalau kita mau dekat dengan Allah, harus banyak bertasbih.
Harus banyak bertasbih, tapi dimaknai, bukan hanya subhanallah. Maka sholat kita banyak tasbihnya enggak? Banyak. Di posisi-posisi terpenting di dalam sholat itu ketika kita sujud, ketika kita ruku, itu posisi terpenting dalam sholat. Dan apa yang kita baca? Subhana. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Banyak di sana bacaan tasbih. Kenapa kita harus membaca tasbih? Karena kita harus membersihkan sifat buruk yang diatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dulu itu sujud kemana? Sujudnya kepada manusia. Orang dulu sujudnya kepada manusia, kepada benda, kepada matahari, kepada raja. Kalau masuk di kerajaan, dipanggil kerajaan, nunduk, gak berani memperlihatkan mukanya, tunduk, bahkan sujud kepada manusia. Tapi ketika kita sholat, di saat kita sujud, maka kita baca tasbih. Artinya apa? Artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sujud itu tidak pantas dipersembahkan kepada selain Allah, hanya pantas dipersembahkan kepada Allah. Nah, ini subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka kadang-kadang nanti kalau kita pelajari lebih jauh, kalimat tasbih ini lebih tinggi daripada istighfar. Kalimat tasbih lebih tinggi daripada istighfar. Ya kan? Jadi orang-orang baru tahapan-tahapan awal banyak istighfar, bagus. Tapi kalau lebih tinggi lagi sudah bukan istighfar tapi tasbih. Karena kalau sudah tasbih itu kita sudah memahami siapa Allah. Kemudian sifat-sifat Allah kita sudah paham. Ya. Kalau dengan tasbih, maka malaikat di sini di awal tadi apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalimat tertinggi adalah tasbih tahmid. Kalimat tertinggi adalah tasbih dan tahmid. Bahkan ada dalam hadis dikatakan, ya, tasbih dan tahmid itu adalah ringan diucapkan tapi berat ditimbang. Bahkan alhamdulillah itu tamlaul mizan. Jadi kata alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Kalau alhamdulillah dengan makna yang dalam, itu pahalanya kita mengucapkan alhamdulillah itu pasti diridhoi Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah pasti dengan makna yang paling dalam, pasti kita diridhoi Allah. Dan pahalanya kalau diwujudkan itu memenuhi langit dan bumi. Nah, itu kehebatan tasbih tahmid. Nah, jadi kita harus berusaha untuk sampai ke tasbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Karena kalau orang sudah memahami tasbih, perilakunya sudah tasbih, pikirannya sudah tasbih kepada Allah, maka dia bersih dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan. Tauhidnya begitu total. Nah, itu ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka anta. Nah, ini hasil dari tasbih. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, anta engkau wahai Allah, al-alim, maha mengetahui. Kalau kita punya problem, Allah tahu nggak? Tahu. Kita punya kemauan, Allah tahu nggak? Tahu. Seandainya kita nggak berdoa sama Allah, nggak meminta apa yang kita maui, Allah paham nggak? Paham. Kalau nggak paham berarti Allah nggak al-alim, ya kan? Paham Allah.
Cukup kita mengatakan subhanaka ya Allah. Allah paham. Bahkan ada kata pendek, ya Fattah, wahai sang pembuka hati. Siapa zat? Kalau kita mau rizki, ya Razzaq. Kita panggil aja Allah, ya Razzaq, wahai sang pemberi rizki. Rizkinya apa aja detil harus disebutkan? Enggak juga. Kalau harus disebutkan kesannya mendikte Allah kok didikte. Emang Allah bawaan kita, ya kan? Tidak. Bagus nggak doa dengan penyebutan apa yang kita mau kita sebut di hadapan Allah? Bagus, boleh. Tapi kan itu tingkatan levelnya, ya kan, level awal. Kalau level tinggi itu sudah nggak nyebut lagi itu, karena kita paham betul Allah pasti ngerti apa yang kita mau. Pasti Allah paham apa yang kita keluhkan. Itu nggak usah ngeluh di hadapan Allah, nggak usah ngomong, Allah paham. Karena innaka antal alim, sesungguhnya engkau wahai Allah al-alimu, maha mengetahui, al-hakimu lagi maha bijaksana. Nah, dengan kita bertasbih Allah itu senang, dengan kita bertahmid Allah itu senang. Dengan kondisi apa yang ada pada diri kita, kondisi hidup kita seperti ini, kita ridho. Kalau kita ridho, kita akan bertasbih dan bertahmid. Kalau kita nggak ridho dengan kehidupan kita, kalau nggak ridho dengan kehidupan kita, mengeluh kan? Kalau mengeluh, istighfar itu udah bagus. Istighfar itu tanda bahwa kita kurang ridho sama keputusan Allah, seolah-olah mengeluh, ya kan? Nah, kalau orang paham tentang Allah, ya, kalau kita berbuat salah tapi tidak disengaja, ya, berbuat salah ya sudah. Yang penting setelah berbuat salah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun itu bisa dengan istighfar, bisa dengan berbuat baik. Kalau kita berdosa terus kita bisa bertasbih, kita bisa beristighfar. Istighfar sama tasbih tinggi tasbih, ya kan? Ya kan? Dengan kita bertasbih memuji Allah, kita memahami bahwa Allah itu Ghafur, maha pengampun dari setiap dosa. Nah, maka di ayat yang lain, Nabi ibadi anal Ghafurur Rahim. Ceritakan ceritakan Nabi ibadi, ceritakan kepada hambaku wahai Muhammad, anal Ghafurur Rahim, sesungguhnya aku itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Baik. Ya, inilah ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 32, innaka antal alimu al-hakim. Nah, tadi kita bahas al-alimu, maha mengetahui Allah. Kemudian ditambah lagi al-hakim, maha bijaksana. Bijaksana itu artinya Allah itu nggak mungkin zolim sama kita. Nggak mungkin. Kalau kita memang sudah pasrah dengan apa yang ditentukan oleh Allah, pasrah dengan apa yang ditentukan Allah, bahasa Arabnya apa? Islam. Muslim itu pasrah dengan ketetapan Allah. Iya, seorang muslim itu adalah pasrah dengan ketetapan Allah. Ya. Nah, pasrah dengan ketetapan Allah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah itu Al-Hakim, maha bijaksana. Nah, ini kita pasrahnya kepada manusia. Pasrah kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu kaya. Pasrah kepada manusia. Kenapa? Karena seolah-olah manusia itu baik. Ya baik sekarang, besok-besok belum tentu. Karena manusia tidak punya level Al-Hakim. Yang punya level sifat Al-Hakim itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, kesimpulannya yang pertama bahwa awal penciptaan manusia adalah Adam, dan fungsi manusia itu diciptakan di muka bumi ini tugasnya adalah untuk sebagai khalifah, dan fungsi khalifah itu adalah memakmurkan bumi. Yang namanya memakmurkan bumi itu adalah ya menyembah, awalnya adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, level ibadah tertinggi itu seperti yang dikatakan malaikat, yaitu ya sampai ke tingkat penghayatan tasbih, tahmid, dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kemudian yang ketiga, tanda-tanda derajat manusia yang tertinggi itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu bisa meninggikan derajat manusia. Tapi ilmunya itu adalah ilmu untuk menyembah kepada Allah. Ilmu matematika mulia enggak? Ilmu matematika sangat mulia kalau dia paham matematika. Banyak orang yang tahu matematika tapi tidak paham matematika. Maksudnya gimana? Iya, matematika itu awalnya dari angka berapa? Angka 1, angka 2, angka 3, 4 sampai tak terhingga itu adalah cabang daripada angka 1, dan angka 1 itulah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ahli matematika penghayatannya sampai ke sini, maka matematika itu bisa menjadi ulama, ya kan? Orang yang memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli pelukis juga bisa mulia kalau dia memahami semua lukisannya itu berawal dari satu titik. Satu titik itu adalah Allah, ya kan? Karena Allah itu qul huwallahu ahad. Baik, nah itu. Kemudian yang selanjutnya ada akhlak orang yang berilmu itu orang yang berilmu itu dalam kehidupan itu bisa kita lihat dari akhlaknya. Kalau ada orang berilmu tapi tidak berakhlak, itu tidak mencerminkan ilmunya. Mestinya orang yang berilmu itu harus berakhlak. Contohnya akhlak bagaimana? Kalau dia memang nggak ngerti, jujur. Apa kata-kata? Seperti malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Karena kita ya paham bahwa yang mengerti, yang paling tahu itu bukan saya, tetapi yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu. Adapun ilmu yang ada pada saya itu adalah ilmu bukan hasil jerih payah saya, tetapi ilmu itu adalah memang titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang bisa kita bahas kandungan ayat surah Al-Baqarah ayat 30, 31 dan 32. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan dan kita jadikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada kesalahan itu dari pribadi, dan bila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.